Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menyampaikan seorang tokoh ulama dan masyhur sebagai waliullah. Beliau adalah Habib Ahmad bin Ali Bafaqih Tempel, Yogyakarta. Habib Ahmad Tempel, nama masyhurnya, adalah ulama karismatik yang hidupnya penuh kegetiran. Biografi hidup Habib Ahmad Tempel bukanlah wajah kehidupan yang enak dan nyaman, tetapi contoh kehidupan yang penuh kegetiran sebagai bagian dari ujian seorang waliullah. Walaupun hidupnya getir, bahkan sering dapat banyak cacian, tapi itu menyimpan misteri dan rahasia yang luar biasa. Habib Ahmad adalah putra Habib Ali bin Ahmad Bafaqih. Dalam didikan sang ayah membuat Habib Ahmad punya prinsip hidup yang teguh dan kuat. Begitu banyak rintangan menghadang, cacian yang mengenaskan, tapi hati Habib Ahmad Tempel tetap terpaut sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan kehidupan masa muda Habib Ahmad Tempel tidaklah mudah dan nyaman. Cacian, hinaan, dan makian dari orang-orang sekitarnya, baik itu karena kekurangan fisik atau kemiskinan yang ada pada dalam dirinya, semuanya tak membuat Habib Ahmad Tempel membalas cacian-cacian dan hinaan itu. Di masa mudanya, Habib Ahmad Tempel pernah berjualan kecil-kecilan, seperti berjualan korek api, walaupun hasilnya tidak menguntungkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha berkehendak. Sosok Habib Ahmad Tempel dikarenakan suci hatinya, sabar akhlaknya, ia diberi anugerah luar biasa oleh Sang Maha Pencipta. Anugerah itu berupa futuhul arifin, terbukanya kemakrifatan kepada Allah, kasyaf, dan ilmu laduni. Padahal beliau diriwayatkan tidak menempuh pendidikan formal apapun. Dikisahkan pula Habib Ahmad bin Husain Assegaf Bangil, Pasuruan, pernah bertanya kepada Habib Ahmad Tempel terkait namanya yang begitu masyhur, ikhwal kewalian dan karomahnya. "Ya Habib, siapakah guru Anda?" tanya Habib Ahmad bin Husain Bangil, Pasuruan. "Guruku Rasulullah SAW dan Nabi Khidir alaihi salam," jawab Habib Ahmad Tempel. "Bagaimana asal muasalnya ya Habib bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Karena kamu yang bertanya, maka aku akan menjawabnya. Kalau bukan kamu, aku tidak akan cerita." Habib Ahmad kemudian bercerita, dulunya ia adalah orang yang miskin, sangat miskin. Ayahandanya wafat dengan meninggalkan saudari-saudari perempuannya yang banyak.
Aku ini orang cacat yang tidak bisa bekerja. Kisah Habib Ahmad. Pada suatu hari, saudari-saudarinya merasa kelaparan. Di rumah tidak ada makanan sama sekali. Kemudian mereka meminta kepada Habib Ahmad untuk mencarikan makanan. Habib Ahmad berpikir dari mana mendapatkan makanan. Mau usaha apa? Wong jalan saja harus tertatih-tatih sambil berpegangan tembok. Terpaksa Habib Ahmad kemudian keluar rumah mencari makanan. Ternyata tidak ada orang yang dermawan yang memberi belas kasihan. Jangankan memberi sesuatu, menjawab salam saja orang-orang itu enggan. Karena melihat diriku yang seperti ini, aku terus berjalan dan berjalan sampai capek. Kisah Habib Ahmad. Beliau kemudian istirahat dan duduk-duduk di Masjid Agung Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sampai malam tiba. Karena waktu sudah malam, penjaga masjid itu menyuruhnya keluar dari masjid. Kalau tidak keluar, maka akan segera dikunci dari luar. Kalau tidak mau keluar juga, ya akhirnya dikunci di dalam masjid sendirian. Akhirnya Habib Ahmad menangis di dalam masjid. Ia sudah putus asa dari manusia. Di tengah larut malam, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang mau kepadaku. Siapa lagi yang mau memungut diriku selain Engkau ya Allah? Aku mengeluh kepadamu. Aku pasrahkan diri ini kepadamu. Di tengah bermunajat itu, Habib Ahmad mendengar suara salam. Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Habib Ahmad. Waalaikumsalam. Anda siapa? Tanya Habib Ahmad. Aku kakekmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, Inna fatahna laka fatham mubina. Nanti akan datang orang-orang yang mengajar kamu. Subhanallah. Habib Ahmad bergetar hatinya karena ia langsung ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah itu muncullah Nabi Khidir alaihi salam memberi kabar bahwa mulai besok rizkinya akan datang ke rumah dan orang-orang akan datang ke rumahnya. Di pagi harinya aku pulang ke rumah dan saudari-saudariku masih kelaparan. Tak lama kemudian datanglah orang membawa makanan ke rumah. Kisah Habib Ahmad. Itulah pertemuannya, munajatnya Habib Ahmad yang luar biasa. Ia bergetar, ia mendapatkan ruh dari anbiya, para nabi. Ia terbuka, kasyaf. Ia kemudian makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kemudian masyhur, kewaliannya menembus dinding-dinding lintas batas di berbagai penjuru, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Masyarakat umum, para pejabat,
sampai ulama harismatik asal Makkah, yakni Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, turut berkunjung ke rumahnya. Kewalian dan karomah Habib Ahmad Tembel didapatkan setelah mengalami berbagai macam penderitaan. Habib Ahmad Tembel pernah berucap di masa kholwatnya, beliau tidak akan mau keluar dari kholwat kecuali Habib Soleh Tanggul yang mengeluarkannya. Kesaksian itu disampaikan oleh Habib Mukhdar Al-Hamid yang ketika masih muda pernah diajak ayahnya, Habib Muhammad bin Soleh Tanggul, sowan ke rumah Habib Ahmad Tembel. Bersama Kiai Abdul Malik Purwokerto, yang tak lain adalah gurunya Habib Lutfi bin Yahya, Habib Ahmad mudah berjumpa Nabi Khidir dan mengetahui penyamaran Nabi Khidir dengan mudah. Di kalangan para ulama pada zamannya, kedudukan Habib Ahmad Tembel sangatlah dihormati. Terlebih ia begitu dekat dan sangat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan pernah bercerita kepada Habib Abdul Hadi Barokbah Tegal, Jawa Tengah, bahwa Habib Ahmad Tembel pernah bilang kepada Habib Lutfi yang waktu itu masih muda, bahwa Habib Ahmad mimpi gendong-gendongan sama Habib Lutfi di Arasy. Subhanallah. Banyak pejabat negara, artis-artis tak ketinggalan turut mengambil berkah dari Habib Ahmad Tembel, seperti Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Haji Adam Malik, yang kemudian membuat kubah makam Habib Ahmad Tembel dan ayahnya. Banyak orang yang berjumpa menemui Habib Ahmad Tembel di rumah beliau, melihat karomah beliau secara langsung, seperti beliau tahu berita terbaru, padahal tidak pernah membaca koran, mendengarkan radio, ataupun menonton televisi. Habib Ahmad Tembel disebut hadir, terlihat berhaji di Mekah, padahal beliau tidak ada pergi kemana-mana sama sekali. Diceritakan pernah menantu beliau, yakni Habib Muhammad Hamid Bafaqih, dipesankan oleh Habib Ahmad Tembel agar menjaga ketat pintu kamar Habib Ahmad Tembel. Tak boleh ada seorang pun yang masuk. Setelah Habib Ahmad lama tak muncul, akhirnya Habib Muhammad memberanikan diri membuka pintu kamar. Dan ternyata Habib Ahmad Tembel pergi menghilang entah kemana. Wallahu a'lam. Habib Ahmad Tembel sebenarnya wafatnya pada bulan Sya'ban, sedangkan haul ahad terakhir di bulan Syawal adalah haul ayah beliau, yakni Habib Ali Bafaqih. Karena haul ahad terakhir di bulan Syawal sudah berlangsung sejak zaman Habib Ahmad Tembel hidup, maka waktu hal itu juga terus dipertahankan untuk memperingati haulnya juga di Kemusuh Tempel Sleman, Yogyakarta. Habib Ahmad Tembel ternyata punya rahasia ijazah yang sangat masyhur, yang disaksikan oleh para ulama dan habaib, yakni membaca sholawat agar semua hajat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tata cara ijazah sholawat Habib Ahmad Tembel ini? Pertama, jika kita ada hajat khusus, hendaklah membaca sholawat
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, sholawat itu dibaca sebanyak 124.000 kali. Yang ketiga, bisa dicicil bacaan sholawat 124.000 kali itu maksimal dalam jangka 40 hari. Silahkan para muhibbin, para kaum muslimin yang mengamalkannya, semoga rizkinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan mengaku bahwa Habib Ahmad Tembel adalah salah satu gurunya yang membentuk kepribadiannya dan menempatkan Habib Lutfi hingga saat ini yang begitu dihormati oleh seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia. Kewalian Habib Ahmad Tembel juga disaksikan langsung dalam suatu komunikasi kewalian dengan Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Kiai Ali Maksum yang masyhur luas ilmunya pernah menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1981 sampai 1984. Ia pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, yang memiliki murid-murid yang begitu masyhur di Indonesia seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Gusmus, Kiai Haji Said Akil Siraj, dan juga Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf Gus Yahya. Kisah Habib Ahmad Tembel dan Kiai Haji Ali Maksum ini disaksikan langsung oleh seorang santri Krapyak, yakni almarhum Purnomo Adi atau akrab disapa Gus Pur. Habib Ahmad Bafakih Tembel adalah seorang Habib yang pertama kali ku kenal. Ia bermula saat ada tamu dari satu bus rombongan dari Jakarta. Kisah Gus Pur saat itu, rombongan dari Jakarta ini hendak sowan kepada Simbah Kiai Haji Ali Maksum, pengasuh pesantren Krapyak, dan juga ingin sowan kepada Habib Ahmad Bafakih Tembel. Simbah Kiai Ali Maksum kemudian memerintahkan Gus Pur dan Nur Hadi, seorang santri dari Kulon Progo, untuk menjadi petunjuk jalan menuju Habib Ahmad. Ternyata ketika bus masih jauh dari rumah Habib Ahmad, Habib Ahmad sudah melambai-lambaikan tangannya ke arah bus supaya berhenti. Habib Ahmad langsung mendoakan semua penumpang tanpa bersalaman terlebih dahulu. Bahkan Habib Ahmad Tembel begitu selesai berdoa, langsung menyuruh rombongan bus itu untuk kembali ke Pondok Krapyak. Padahal Gus Pur saat itu belum berkata apapun kepada Habib Ahmad. Segera balik Pondok Krapyak karena Kiai Ali sudah menyediakan gulai, kata Habib Ahmad kepada bus rombongan dari Jakarta itu. Rombongan Jakarta kemudian segera pergi menuju Pondok Krapyak. Ketika sampai di Pondok Krapyak, Simbah Kiai Ali Maksum mempersilahkan para tamu itu untuk menikmati makan. Mari dipersilahkan ke gedung baru. Tadi Habib Ahmad sudah pesan gulai sama saya, silahkan dinikmati, kata Mbah Kiai Ali Maksum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari baca Fatihah untuk Habib Ahmad dan Simbah Kiai Ali Maksum, kata Gus Pur, santri Krapyak
santrinya Ki Ali Maksum, yang takjub melihat langsung peristiwa yang ada di depannya. Kalau kaum muslimin hendak menuju makam Habib Ahmad Tempel, rutenya adalah sebagai berikut. Dari arah kota Yogyakarta, melintasi jalan raya Magelang hingga sampai di Jalan Turi KM1, perempatan rambu lalu lintas Sleman. Sebelah kanan jalan nampak papan nama SMK Ma'arif 2 Sleman. Dari perempatan ini kemudian belok ke kiri untuk menuju Desa Banyurejo hingga ke pertigaan Dukuh atau Desa Kemusuh, kurang lebih 7 km. Dari pertigaan ini belok kiri kurang lebih 50 meter akan nampak jembatan kecil. Sebelum jembatan ini, sebelah kiri jalan akan nampak kubah makam Habib Ahmad Tempel. Alamat lengkap makam beliau adalah Dukuh Kemusuh, Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kisah Habib Ahmad Tempel ini memberi ilmu dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.